Nah Eza ini sibuk foto-foto, rekam-rekam. Tepat di ruangan yang ada airnya itu, kayak orang bawah tanah tapi ada airnya, itu kameranya si Eza tuh ngeblur kayak ada orang yang menghalangi gitu bang. Kayak kita ngerekam kamera, terus kayak ada orang yang nekep gitu, nggak boleh direkam gitu. Eza sempat bilang sama saya, sama tour guide-nya, bentar mas, ini kamera saya tiba-tiba ngeblur, kok bisa mas gitu kan. Nggak tahu, coba kearahkan tempat lain. Toilet sepi itu, tapi sebelah kanan saya itu ada suara kayak gitu. Saya sempat kaget dan saya buru-buru keluar gitu. Saya cerita lagi tuh sama teman saya si Eza. Kebetulan saya kan bareng kan. Ja, gila. Bukan cuma di Semarang, tapi gue ngerasain juga di toilet. Makhluk itu tuh kayak ngikutin gue sampai ke Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badrul Vlog. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu abang-abang dari Bekasi, Jawa Timur. Bekasi, Jawa Timur, Jawa Barat maksudnya. Nah, kali ini beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya waktu dulu liburan ke Jawa Tengah yang ada di Lawang Sewu. Dan selama perjalanan, beliau mengalami kejadian. Dan ini kisahnya barbar banget ya sob. Oke, langsung aja kita kenalan siapa abang-abang di samping gua ini. Halo bang. Ya. Siapa namanya bang? Farhan Hermansyah. Ya oke, biasa dipanggil Farhan. Bang Farhan ya. By the way, Bekasinya di mana nih bang? Stay-nya Bekasi dari Kayu Ringin. Kayu Ringin. Iya. Sapa do bang warga Kayu Ringin. Kayu Ringin. Kayu Ringin digoyang. By the way, ini kejadian tahun berapa nih bang Farhan? Kurang lebih di tahun 2017. 17. Iya. Oke, berarti udah 5 tahun yang lalu ya bang ya. Betul. Oke, tahan dulu bang Farhan ya. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ceritanya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Oke, cari posisi rebahan terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Jangan lupa tuh lampu kamarnya dimatiin biar makin syahdu. Langsung aja kita gaskan ke Gibah Misteri. Gimana nih Bang Farhan, kisah pengalaman nih Bang? Ya, saya pernah punya pengalaman misteri ya mas. Di mana itu saya kan ada tugas yang mengharuskan saya terbang ke daerah Semarang. Ke Semarang harus penerbangan di pagi hari, gitu kan. Saya berangkat tuh dari rumah ke bandara kurang lebih 1 jam. Gitu. Oke, dari Bekasi ya? Ya, saya kira sampai bandara, pesawat pagi, kurang lebih 1 jam saya terbang. Sampailah bandara di Semarang. Saya sempat nunggu dulu tuh. Setelah saya dijemput mobil kantor, udahlah saya ke tempat kerja saya gitu. Kebetulan kerjaan tersebut plus meeting ada di sebuah hotel. Saya kerja, gitu kan, kerja. Habis selesai kerja, meetingin kerjaan. Udahlah, selesai kurang lebih jam 5 tuh. Jam 5 sore? Jam 5 sore. Kan masih terang ya Bang ya. Jam 5 sore masih terang. Terus saya bilang sama teman-teman saya nih, sama tim, kayaknya kita harus keluar nih jalan. Terus yang lain pada nggak mau. Karena kebetulan pas hari itu pas malam Jumat Kliwon. Terus saya juga ajak Eza gitu. Za, yuk kita keluar. Daripada kita langsung balik ke hotel. Eza sempat nolak tuh. Enggak, gue nggak mau, lu aja gitu kan. Ayolah, gue di sini kan pendatang baru nih. Istilah kasar-kasarnya. Gue orang baru pertama kali nginjak kota Semarang. Masa lu nggak mau nemenin gue? Iya. Akhirnya dia berpikir, iya juga sih ya. Lu kan asli sini. Masa lu nggak mau nemenin gue ya gitu kan. Akhirnya ya udahlah gue temenin. Tapi lu mau kemana dulu nih? Kata dia gitu kan. Akhirnya saya searching tuh di Google tempat-tempat wisata. Keluarlah Lawang Sewu. Gitu. Oh, Museum Lawang Sewu. Museum Lawang Sewu gitu.
Ini posisi belum berangkat, Mas. Saya masih duduk sambil searching-searching. Sempat lihat tempat lain, cuman saya lebih penasaran tuh sama Lawang Sewu. Meskipun di artikel tersebut banyak kisah-kisah misteri di Lawang Sewu. Terus akhirnya saya penasaran ke Lawang Sewu ini. Tempat bersejarah itu ya. Iya, saya bilang lah ke si Eza, "Za, ayo kita ke Lawang Sewu." "Ah, gila lu," katanya. "Mau ngapain ke Lawang Sewu? Ini malam Jumat loh." Gue penasaran gitu. "Lu mau ikut nggak?" "Ya nggak mungkin. Lu gue lepas sendiri, lu kan baru pertama kali ke Semarang." Saya ngajak teman-teman saya yang lain tuh, dia nggak mau, Mas. Oh, nggak ada yang mau. Nolak, nggak mau. Intinya dia mendingan makan di hotel, selesai makan, nonton TV, tidur. Kalau saya kan orangnya nggak bisa gitu. Saya mau ke tempat-tempat lain gitu kan. Habis kayak begitu, Reza sempat tanya nih sama saya, "Lu yakin, Han? Lu mau ke sini?" Saya bilang, "Yakin, gue belum pernah ke sini," gitu kan. "Besok aja lah," gitu kan. "Besok aja kita ke lokasi ini, lokasi ini." "Enggak, gue pengen sekarang malam ini juga ke tempat ini." Terus kata Eza, "Gini deh, lu searching dulu yang lain, sambil lu siapa tahu bisa berubah pikiran. Kalau bisa jangan ke Lawang Sewu malam ini," gitu kan. Saya bilang, "Emang ada yang salah?" "Ya nggak ada yang salah sih. Cuman ini pas banget malam Jumat Kliwon." Akhirnya saya tetap maksa nih. Udah, gue mau ke sini, gue penasaran sama Lawang Sewu. Biasanya gue cuma nonton di TV sama layar lebar gitu kan. Kayak ini bagus nih Lawang Sewu. Emang bagus Lawang Sewu, kata si Eza. Gua pun orang asli sininya nggak pernah bosan ke sana. Karena itu tempat bersejarah banget ya, Bang ya. Betul. Habis kayak gitu, ya udahlah, berhubung lu maksa, ya udah gue temenin. Pas kita siap prepare mau keluar, itu gerimis. Jadi kita sempat ragu gitu, sebenarnya sempat ragu. Bukan hanya Eza aja yang nahan, "Besok aja lah, ke tempat lain aja lah." Tapi saya secara pribadi juga sempat ragu. Awalnya saya semangat, saya sempat ragu. Karena hujan turun. Satu malam, kedua hujan turun gitu kan. Terus saya bilang, kayaknya harus malam ini juga ke sana gitu. "Kenapa sih lu pengen banget ke sana?" gitu kan. Ya gue selama ini cuma nonton di TV gitu kan. Kapan lagi? Kapan gitu, lagi, mumpung di Semarang gitu kan. Iya, Ya udahlah, akhirnya dikasih pinjam motor. Kita pakai jaket tuh, sempat pakai jaket karena gerimis, posisi gerimis. 25 menit sampai 30 menitan sampailah ke Lawang Sewu. Kita ke loket, bayar tiket masuk, di situ ditawarin tuh, "Mas, butuh guide nggak?" "Emang harus pakai guide ya?" Terus saya kan namanya belum pernah ke sana, saya bertanya kan, "Ja, ini harus pakai guide gitu?" Terus kata si Eja, "Kayaknya harus deh. Masalahnya ini malam ditambah malam Jumat Kliwon." Gitu. Terus kata si guide-nya, "Mari Mas, kalau mau pakai jasa saya antar." Saya sempat berunding tuh sama si Eza, "Masa iya sih cuma ke gedung ini doang pakai guide gitu kan?" Saya pikir begitu ya Mas ya. Karena saya kan nggak tahu. Saya kan dari Bekasi ke sana kan memang benar-benar baru pertama kali ke Lawang Sewu. Gitu kan. Habis kayak begitu, kita akhirnya mutusin minta ditemani sama tour guide-nya gitu. Dari awal masuk, itu belum masuk ke ruangan, baru sampai pintu masuk, itu energi merindingnya tuh bener-bener terasa banget. Itu kayak nyetrum, sert, itu kayak merinding semua itu badan. Itu jam berapa itu Bang Farhan nyampe masuk situ? Kurang lebih jam 9 malam. Gokil, malam. Malam Jumat, posisi hujan gerimis. Terus akhirnya kita beraniin diri, karena gedenya rasa penasaran, saya akhirnya datang, masuk ke dalam, dijelasin sama tour guide-nya, ruangan tiap ruangan, bahkan ada toilet zaman Belanda yang sampai sekarang masih ada. Masih ada. Gitu. Bahkan bangunan-bangunan kayak kayu-kayu peninggalan zaman Belanda itu masih ada. Bahkan lampu-lampu dari zaman dulu tuh masih ada. Karena yang saya tahu itu dari tour guide-nya itu, Lawang Sewu itu dulu tempat kantor kereta api Indonesia gitu. Pusatnya di situ. Pusatnya di situ. Dan saya dikasih tahu ada sebuah ruangan nih, ruangan tempat pemberian gaji. Gitu. Jadi ke tempatnya tuh kayak teralis besi. Di dalamnya tuh ada staff yang ngasih gaji. Jadi masih cash sistemnya gitu. Gaji karyawan zaman dulu maksudnya? Iya, gaji karyawan zaman dulu waktu di kereta api gitu. Setiap ruangan-ruangan saya dikasih tahu gitu kan. Bahkan apa ya? Ada toilet yang benar-benar di situ menurut saya bagus, toilet yang peninggalan zaman dulu. Tapi seremnya tuh terasa gitu. Auranya ya? Auranya tuh seremnya terasa. Akhirnya saya terus ikutin, karena tour guide-nya kan nggak mungkin stuck berhenti di tempat gitu kan. Akhirnya saya ikutin gitu. Nah, saya ketemulah suatu ruangan yang digaris sama rantai besi. Tapi kok saya penasaran kok ada airnya gitu.
itu apa gitu. Cuman tour guide itu menjelaskan, ini untuk resapan air. Jadi kalau siang, posisi di Lawang Sewu ini tetap dingin. Zaman dulu kan tidak ada AC-AC-an kayak sekarang ya. Jadi lebih menggunakan resapan air. Jadi di saat siang, air tersebut akan menguap ke atas, dan itu memberi efek dingin. Oh, jadi yang di bawah itu, ruangan Iya. di bawah. Di bawah Jadi di bawah bangunan itu ada airnya? ada air, ada airnya. Posisi saya kan sambil nanya-nanya sama tour guide-nya, gitu kan. Nah, Eza ini sibuk foto-foto, rekam-rekam. Tepat di ruangan yang ada airnya itu, kayak lorong bawah tanah tapi ada airnya, itu kameranya si Eza tuh ngeblur. Ngeblur kayak ada orang yang menghalangi gitu, Bang. Kayak kita ngerekam kamera, terus kayak ada orang yang nekep gitu. Nggak boleh direkam gitu. Eza sempat bilang sama saya, sama tour guide-nya, bentar mas, ini kamera saya tiba-tiba ngeblur. Kok bisa mas gitu kan? Nggak tahu, coba kearahkan tempat lain, itu baru normal lagi kameranya. Posisi di saat tempat lorong bawah tanah yang ada air itu, memang yang saya rasa tuh merindingnya dapat banget, berasa banget gitu. Maksudnya berasa berat? Berasa, merinding iya, gitu? Merinding gitu. Kita ikutin lah. Itu kan di Lawang Sewu itu banyak ruangan-ruangan ya mas ya? Iya. Tiap ruangan saya datangi gitu. Maksudnya saya pengen tahu gitu. Dan namanya saya dari Bekasi ke Semarang, otomatis keingintahuannya besar kan? Iya benar. Gitu. Tapi tentang tempat sejarah itu. Iya, betul. Habis kayak begitu, ada suatu ruangan yang dibilang ini ruangan paling terlama awal Lawang Sewu dibangun. Bahkan ada ruangan yang tidak boleh dikunjungi sama pengunjung. Oke. Di situ saya nyeplos. Oh, baru tahu. Ini ternyata Lawang Sewu yang terkenal akan keangkerannya. Itu seketika tour guide itu kaget. Langsung nengok ke saya gitu. Saya pun langsung diam. Oh, saya salah ucap gitu kan. Saya nyadar, saya langsung sadar diri saya salah ucap gitu kan. Meskipun kata-kata itu tetap dalam konteks yang sopan gitu kan. Oh, ini yang terkenal akan angker. Kan itu tetap sopan gitu kan mas ya. Tapi mungkin mas itu langsung nengok nggak ngerti gitu ya. Terus habis kayak gitu, saya jalan selisih 10 sampai 15 menit. Itu pundak saya kayak berat. Saya awal berat itu saya nggak bilang sama Eza sama tour guide-nya saya berat, cuman saya gini-gini sendiri kepala saya nih. Saya pijit-pijit sendiri karena awal beratnya itu dari kepala mas, kepala ke pundak ke badan gitu. Jadi seolah-olah saya seperti ditindih gitu. Gila. Seperti kayak ditindih, tapi saya tetap kuat jalan gitu karena saya penasaran. Lawang Sewu mana lagi sih yang belum saya pernah datengin, ya saya harus ikuti ruangan-ruangannya gitu kan, penasaran. Habis kayak begitu, terus saya jalan, itu belum selesai, tapi saya udah nggak kuat. Saya seperti ngegendong makhluk berat gitu loh mas. Tapi sebelumnya nggak kayak gitu? Enggak, Tiba-tiba kayak gitu? Tiba-tiba setelah saya berucap, oh ini Lawang Sewu yang terkenal akan keangkerannya. Kenapa mas saya bisa bilang begitu? Itu bukan terucap dari mulut saya sendiri, karena saya tahu dari film-film yang mengemas Lawang Sewu serem. Jadi saya hanya mengikuti, gitu kan? Sampai dulu ada acara uji nyali kan ada yang gitu ya, iya, katanya kan? yang berdampak berat kepada itu ya kan? Katanya itu Maya. Iya katanya. Terus belum selesai saya ke ruangan selanjutnya, itu saya bilang saya sudah nyerah. Loh kenapa? Eza pun juga tanya, mas tour guide juga nanya, kenapa? Mas saya kayaknya udah selesai sampai sini aja. Kenapa gitu? Kenapa nggak apa-apa? Saya pengen pulang aja, saya balik aja ke hotel gitu kan. Loh kenapa? Ini masih ada beberapa ruangan lagi loh mas. Saya nggak kuat, saya berat. Badan saya seperti tertindih makhluk besar gitu kan. Ngomong gitu? Saya ngomong gitu. Terus kata si masnya, oh kamu merasa gitu, sampean terasa gitu. Terasa, yaudah yuk buru-buru. Akhirnya saya turun tangga, belok kiri, saya disuruh cuci muka tuh. Kalau bisa airnya itu saya minum gitu. Istilah kasarnya ya, yang penting saya cuci muka gitu loh. Diminum aja mas, airnya seger bersih. Selain cuci muka bisa diminum kok, saya minum lah airnya gitu, saya cuci muka. Seketika si berat dari kepala sampai ke badan itu yang hampir bikin saya pingsan, itu berangsur hilang. Setelah minum air itu? Iya, saya cuci muka gitu. Sebenarnya sih cuci muka, cuman masnya tour guide itu bilang kalau diminum pun nggak masalah karena airnya bersih. Nah, saya penasaran, saya minum gitu kan. Setelah saya cuci muka, itu mulai kayak berangsur hilang tuh mas. Beban beratnya itu hilang, perlahan hilang, sampai benar-benar nggak terasa. Akhirnya saya sudah merasakan efek berat seperti itu. Gimana? Udah hilang? Mau dilanjut? Saya bilang nggak, tetap saya mau balik ke hotel. Oh,
Tapi pengunjung situ rame Bang pada malam itu. Di saat itu saya cuman bertiga, saya, tour guide, dan Eza. Apa yang lain nggak ada? Nggak ada, karena posisinya malam. Oh, Malam. Mungkin kalau siang atau sore mungkin rame ya. Iya, waktu saya ke sana tuh siang ya. Iya, banget. rame. Karena pasti saat saya ke sana tuh malam. Iya. Gitu, saya ke sana malam gitu. Akhirnya tour guide-nya menawarkan, ayo mas, masih ada ruangan lagi yang belum kita datengin. Bagus loh, katanya. Klasik banget, keren banget gitu. Kental akan nilai sejarah. Iya mas, saya bilang. Emang keren banget, bagus banget. Cuman kondisi saya ini udah terlanjur lemes. Saya bilang sama Eza, kayaknya kita harus balik deh. Loh, sayang loh, ini kita bagus begini, lu kan belum pernah ke sini. Kenapa belum selesai? Lu udah mau pulang. Terus saya bilang, udahlah, gue nggak kuat. Gue bilang gitu. Gue lemes gitu kan. Ya udah, akhirnya saya bilang sama tour guide-nya, mas, udah selesai di sini aja. Saya mau pulang, saya mau balik ke hotel. Terus kata tour guide-nya, ya udah kalau nggak kuat saya nggak bisa maksa. Gitu. Ya udah akhirnya saya sama Eza diantarin keluar. Sampai pintu keluar, saya bilang sama Eza, kalau diterusin lagi, gue akan terjadi pingsan. Kenapa? Karena gue ngerasain gue seperti ditindih makhluk besar dari atas tuh seperti saya tuh kayak ditindih pluk gitu. Cuma ditindih sama makhluk yang nggak kelihatan gitu loh mas. Saya tidak ngeliat sosok, tapi berasanya saya tuh kayak ditindih pluk gitu. Dan itu berasa banget, beratnya dari kepala, leher sampai ke badan. Gila, pernah tuh saya ngerasain kayak gitu. Iya. Ini lu kan udah enteng kan, kata Ceza. Ayolah lanjutin, biar total selesai malam ini gitu kan. Maksudnya biar lu tahu Lawang Sewu itu seperti apa gitu. Terus saya bilang, enggak, gue pengen balik ke hotel. Serius ini balik ke hotel? Udah akhirnya balik ke hotel lah. Di perjalanan naik motor saya ke hotel sama si Eza, saya bilang, gue ngalamin hal yang gak wajar. Gak wajar gimana? Gue kayak semacam bukan diteror. Namanya kita malam-malam ke tempat bersejarah, terus gue ada kata-kata yang seperti tadi. Gitu, yang bilang, oh ini Lawang Sewu yang terkenal akan keangkerannya. Lagian sih lu ngomong seperti itu, gitu kata si Reja gitu. Ya Reja agak menyalahkan saya gitu. Ya saya berbicara gitu kan, karena kan yang selama ini saya tonton, Lawang Sewu itu kan angker. Angker. Tidak pernah ada yang film-film saya tonton Lawang Sewu di syutingnya tuh pagi atau siang, nggak ada kan? Malam terus. Terus identik dengan horor, misteri gitu kan. Terus kata si Eza, makanya next lain kali kalau mau ke Lawang Sewu siang. Gue bilang apa siang gitu kan. Siang kalau nggak sore. Lu maksa banget sih gitu kan. Mintanya malam. Gue bilang ya namanya gue penasaran dari Bekasi ke Semarang. Dan waktunya adanya malam doang. Adanya gitu malam kan. karena dari pagi sampai sore kita urus kerjaan gitu kan. Ya udah balik gitu kan. Sampai hotel kita makan dulu tuh. Itu makan masih berasa kayak lemes, masih terasa mas gitu. Kalau efek berat tuh enggak ya. Tapi masih lemes gitu. Dan aku tuh kayaknya jalan tuh lemes gitu. Selesai makan si Eza tidur. Tengah malam tuh kurang lebih jam 1 atau jam 2. Itu kasur tuh kayak gerak mas. Maksudnya gimana kasur? Geraknya itu kayak orang diobrak-abrik. Kasur kayak ada orang makhluk tinggi besar tuh yang mau goyang-goyangin kasur gitu. Saya kaget, dan saya duduk bangun gitu kan. Saya bangun ya, lu ngerasain gak sih ada gerak-gerak gitu? Enggak. Dia cuma enggak, lu bangun lah. Lu bangun. Akhirnya dia ikut bangun. Enggak, gue gak ngerasain. Saya berpikir kok saya doang sendiri ngerasain gitu kan. Terus saya tidur sambil baca-baca tuh apa yang saya bisa gitu kan. Dan itu nggak ada, hilang sampai pagi. Nah, saya kan kebetulan 2 hari di Semarang ya. Nah, paginya tuh saya cerita sama orang kantor. Sama bos saya pun saya cerita. Pak, kemarin saya tuh habis dari Lawang Sewu malam. Saya disalahin. Kenapa lu ke Lawang Sewu malam? Ya kan ada waktunya malam. Karena pagi sampai sore kita kerja. Ya kan bisa besoknya lagi di saat kerja sudah selesai. Ya salahnya saya gitu ya, Bang. Cuman teman-teman juga bilang, kan gue bilang apa? Kemarin malam itu malam Jumat Kliwon, lu maksa ke sana. Teman-teman kantor bilang, untungnya gue nggak ngikut. Ngomong gitu. Pada begitu semua, untungnya gue nggak ngikut. Coba kalau gue ngikut, mungkin gue akan ngerasain juga seperti lo. Kerja lagi, di pagi hari sampai sorenya, kerja pun saya nggak fokus. Jadi kayak semacam saya ngerasain tuh kayak hawa-hawa merinding gitu. Merinding, terus tubuh tuh
kesehatannya kayak udah mulai lemes gitu. Kayak langsung drop gitu ya. Drop gitu, kesehatan juga kayak drop, kayak kita tuh kayak abis kerja berat gitu. Padahal saya cuma meeting, ngedengerin atasan presentasi gitu kan. Badannya kayaknya udah nggak bagus kesehatannya gitu kan. Efeknya sampai pagi, sampai siang di saat kerja pun efeknya masih terasa gitu loh Mas. Selesai kerjaan sore, itu anak-anak yang lain pada ngajak makan di salah satu tempat makan. Itu malam, tetap malam. Karena kita kerjanya dari pagi sampai maghrib, baru selesai maghrib. Tapi saya bilang, gue order makan online aja lah. Gue nggak mau ikut lo keluar. Kenapa? Karena gue kayaknya nggak sehat. Mereka pergi semua makan. Saya tinggal di hotel tuh di kamar sendiri. Di situ saya kayak dengar suara tapak kaki, kayak ada orang jalan gitu Mas. Dek, dek. Ya, saya namanya sendirian di kamar ya takut juga gitu kan. Kondisi saya lagi nggak sehat, dengar suara begitu kan saya makin drop. Untungnya besok itu pulang gitu. Itu suara tapak dek dek gitu maksudnya? Iya, jadi kayak suara kaki tuh ngelangkah gitu. Di dalam kamar atau di luar? Dalam kamar. Oh. Dalam kamar. Saya akhirnya baca doa yang saya bisa gitu kan. Tetap nggak akan hilang. Nggak hilang suara itu. Dek, dek. Sempat hilang berapa menit, itu kayak muncul lagi. Dek, dek, dek. Terus saya teleponin tuh teman-teman saya suruh balik. Udah lah, ayo balik kamar hotel, balik gitu. Tapi ya namanya mereka baru sampai, kan nggak mungkin baru sampai langsung balik. Gara-gara saya doang gitu kan. Saya telepon tuh teman saya gitu kan. Lu balik lah, gue ngerasain hal aneh nih gitu kan. Terus kata dia, itu perasaan lo aja. Padahal nyatanya saya merasakan kejadian tersebut. Dari mulai saya malam kemarinnya itu tempat tidur kayak digerak-gerakin, sampai suara tapak kaki orang berjalan. Gila. Itu bener-bener saya kayak orang diikutin gitu loh Mas. Akhirnya mereka balik tuh dari makan gitu kan. Balik makan, semuanya ngumpul di kamar hotel saya. Lu kenapa? Lu sakit gitu. Itu mah efek orang sakit begitu, jadi lu halusinasi. Saya bilang, gue cuman demam meriang, tapi gue tahu itu tuh kayak gue dengar nyata suara tapak kaki orang berjalan gitu. Aduh, merinding gue. Iya. Akhirnya saya bilang, saya jelasin itu saya bener dengar, bukan halusinasi, bukan perasaan saya, itu bener-bener jelas saya dengar Mas gitu. Terus sekelibatan tuh kayak ada orang kayak orang jalan gitu, kayak bayangan hitam itu. Sekelibatan tuh kayak nggak jelas, persekian detik tuh kayak zet. Terus saya bilang lagi, teman saya nggak percaya. Suara tapak kaki pun teman saya bilang nggak percaya. Karena mereka tuh nggak merasakan gitu loh Mas. Yang ngerasain saya pribadi. Akhirnya ya udah lu istirahat gitu. Gue di luar nih, maksudnya masih di sekitar hotel, gue masih nongkrong, masih ngerokok gitu. Akhirnya saya tidur. Paginya saya harus balik ke Jakarta. Sebelum balik kan itu kita di mobil ada driver. Saya cerita tuh sama drivernya, Pak, saya selama di Semarang ini saya mengalami hal-hal yang saya ceritakan itu kayak diganggu gitu. Kayak seperti kepala saya tuh berat seperti tertindih makhluk. Terus supir cuma bilang, baca doa Mas. Gitu, baca doa Mas. Nggak banyak bicara, cuma bilang baca doa Mas. Berarti itu supir tahu dong. Gitu kan, kejadian apa yang saya alami. Gitu. Sampai saya nunggu pesawat dari Semarang ke Jakarta pun kayak ada orang yang ngikutin di belakang saya gitu. Kayak ada makhluk gitu, kayak ada makhluk yang ngikutin di belakang saya. Sampai saya ke toilet sendiri pun saya nggak berani gitu. Oh, masih hawa was-was. Masih hawa was-was, takut. Terbanglah saya ke Jakarta karena saya udah nggak kuat. Akhirnya saya pipis tuh di toilet di Bandara Jakarta Soekarno-Hatta gitu. Di saat saya pipis, di situ nggak ada orang, sepi. Hanya petugas kebersihannya itu pun di luar yang ngejaga. Saya pipis, toilet sepi, itu tapi sebelah kanan saya tuh ada suara kayak gitu. Saya sempat kaget dan saya buru-buru keluar gitu. Saya cerita lagi tuh sama teman saya si Eja. Kebetulan saya kan bareng kan. Ja, gila. Bukan cuma di Semarang, tapi gue ngerasain juga di toilet. Makhluk itu tuh kayak ngikutin gue sampai ke Jakarta. Ah, yang bener lu. Bener, Ja. Gue jujur sama lu. Tadi di toilet tuh gue denger kayak suara ada lu gak baca doa memangnya? Ya gak mungkin gue di toilet baca doa gitu kan. Akhirnya gue buru-buru keluar tuh. Ya gue gak mungkin dong harus teriak atau gimana. Ya gue cabut buru-buru keluar. Itu suara di kuping lu banget? Di kuping sebelah kanan. Sedangkan posisi saya tuh kanan tembok. Oke. Tapi gak ada sosoknya, cuma suara itu? Gak ada sosok dan toilet itu pun kosong, gak ada orang.
Toh kalau ada orang pun mungkin orang gitu kan lagi telepon atau lagi main handphone. Tapi di toilet tersebut itu terbuka semua pintu, kosong, nggak ada orang. Dan saya mendengar suara gitu. Gitu ya. Kayak suaranya tuh kayak kalau bisa saya gambarkan tuh tinggi, besar, suaranya tuh jelas, kencang banget di telinga saya sebelah kanan. Akhirnya saya balik, posisi saya diantar mobil kantor, sampai rumah itu perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke rumah itu semakin menggigil tuh badan saya. Kayak semakin drop gitu. Makanya saya bilang, Pak tolong dimatikan AC-nya. Oh lagi sakit mas? Iya, saya bilang gitu. Saya nggak cerita banyak sama driver yang di Jakarta. Ya, saya bilang gitu. Akhirnya dimatiin AC, saya pakai jaket, saya tidur, sampai di rumah, masuk rumah, baru taruh koper. Itu orang rumah, khususnya ibu saya, itu mencium bau kemenyan. Maksudnya baju kemenyan gimana? Saya datang masuk, koper baru saya taruh, itu langsung satu rumah, itu satu ruangan, itu ruangan bawah, itu bau kemenyan. Dan sampai adik saya, itu yang bontot, ini wangi apa, bau apa, sampai keluar kamar. Gila. Wanginya tembus sampai ke ruangan gitu. Semuanya nyium bau kemenyan itu? Nyium satu ruangan itu cium. Datang kok bau gini gitu kan. Ya semua pada takut dong, karena kan tidak pernah ada yang bakar-bakar seperti itu gitu kan. Itu bau kemenyannya terasa banget mas. Wanginya itu benar-benar menyengat gitu kan. Terus saya diem tapi berpikir, apa jangan-jangan efek yang di Semarang itu gitu kan, yang saya salah ucap. Setelah itu mulai hilang. Saya masuk kamar, saya ganti baju, saya istirahat. Malamnya saya tidur. Itu kayak semacam dicekek, kayak rep-rep gitu mas. Kayak rep-rep gitu. Itu saya kurang lebih selama 4 hari, itu saya kayak diganggu terus. Malam pertama sama, malam kedua sama. Mungkin saya pikir malam ketiga enggak lah. Karena malam pertama, malam kedua, saya pikir saya capek gitu kan. Mungkin efek capek. Pas malam ketiga sama. Maksudnya kayak dicekek atau gimana? Jadi saya posisi tidur tuh kayak semacam ditindih, kayak cekek gitu loh. Kayak ada makhluk dari atas tuh nindihin saya, ngedudukin di dada saya gitu. Tapi posisi Bang Falan tidur atau masih sadar? Tidur, posisi tidur gitu kan. Terus kayak semacam duk gitu kan. Semacam seolah-olah kamu gitu kan, kamu gitu. Kayak semacam dicekek gitu. Saya sulit nafas kan, saya bangun tuh. Saya melek, saya zikir, saya doa, saya lanjut tidur lagi. Sama seperti itu juga. Gitu, akhirnya saya setel murotal kan. Setel murotal di YouTube, baru tuh lumayan enakan, saya bisa tidur gitu kan. Setelah saya 4 malam merasa terganggu, itu kondisi kesehatan saya tuh makin demam, makin meriang. Itu nggak sembuh-sembuh dari awal saya pulang dari Semarang itu. Akhirnya saya berobat, ke dokter yang katanya bagus, itu nggak ada perubahan. Ke dokter yang selanjutnya lagi nggak ada perubahan. Udahlah, teman kakak saya menyarankan gitu kan, coba lu minta doa ke orang ngerti, ke ustadz gitu kan. Saya diantarlah sama abang saya ke ustadz. Saya menceritakan apa yang saya rasain. Belum cerita banyak, si ustadz udah tahu kamu ada yang mengikuti dari luar kota. Terus saya penasaran. Saya ini kan punya karakter yang kalau belum jelas belum berhenti bertanya gitu kan. Kepo gitu, penasaran. Penasaran gitu kan. Terus saya tanya, Pak, ini kalau boleh tahu bentuknya perempuankah atau apakah? Bukan. Ini makhluk tinggi besar, berbulu kayak monyet. Ini yang mengikuti kamu. Efek energi ke kamu jadi sakit. Jadi meriang, demam gitu. Saya jalan dari turun motor ke rumah Pak Ustadz tersebut pun, saya lemes mas. Kayak orang nggak punya tulang. Lemes banget gitu kan. Akhirnya saya cerita sama Pak Ustadz, belum selesai cerita, beliau sudah tahu apa yang beliau harus kerjakan gitu kan. Dikasihlah saya air yang dimana untuk pemagar diri saya biar nggak diganggu sama makhluk tersebut. Saya dikasih air doa, di situ juga saya disuruh minum. Sampai rumah saya cuci muka katanya. Kamu cuci muka ya katanya. Biar makhluk tersebut tuh nggak bisa ganggu kamu lagi. Biar kamu dipagerin sama doa-doa. Terus saya bilang, Pak tapi ini efeknya bukan musyrik atau gimana kan gitu kan. Saya takut gitu kan. Cuman kata ustadznya, ini air doa. Air doa yang benar-benar air doa. Kamu kan tidak saya suruh mandi kembang atau apa. Ini hanya air doa. Oh ya udah. Saya minum, sampai rumah saya cuci muka, itu mulai saya tidur mulai
nggak ada gangguan tuh. Hari pertama itu mulai enak badan, hari kedua mulai agak, kayaknya udah mulai fit badan, dan hari-hari selanjutnya alhamdulillah sehat gitu. Ternyata kata si abang, emang lu tuh memang kata Pak Ustadz itu, lu dapet gangguan dari sana. Diikutin gitu maksudnya? Diikutin. Ya saya sih namanya kita manusia, nggak luput dari salah ya. Iya. Entah saya salah bicara, entah saya salah berperilaku selama di daerah orang gitu kan. Ya saya sebelumnya minta maaf gitu kan, namanya kita nggak tahu gitu kan. Tapi selama ini saya selalu berucap yang sopan-sopan. Mungkin bagi dunia kita manusia sopan, belum tentu di dunia alam gaib kita. Kadang mereka suka gabut gangguin kita tuh. Betul. Iya. Terkadang apa ya namanya makhluk seperti itu kan memang mengganggu gitu kan. Kita sudah benar-benar pun terkadang mengganggu. Buktinya saya sampai diikutin sampai Bekasi gitu kan. Sampai dibuat badan saya lemes kayak nggak ada tulangnya. Tugas mereka emang buat ngeganggu manusia. Iya betul. Nah nih Bang, tadi kan kalau lu emang berasa diikutin gitu kan ya sama sosok yang ada di Lawang Sewu itu, entah dari mana gitu kan. Nah kalau si Eza yang berdua sama lu ke situ itu gimana kondisinya dia? Apakah sama kayak lu atau gimana tuh dia? Kalau si Eza yang gue WhatsApp gitu ya Bang, dia nggak merasakan apa-apa. Jadi gua aja yang ngerasain, saya aja ngerasain gitu. Sempet tanya sih waktu awal-awal sakit itu kan, lu ngerasain gini nggak? Kata dia, enggak, gua sehat aja. Oh berarti gua doang yang diganggu. Nah, lu sempet nanya nih Bang ke Pak Ustadz itu masalah sosok yang ngikutin lu ini ya. Entah dia ganggu lu doang atau apa nih maksudnya gitu. Pak Ustadz ngejelasin itu gak? Jadi si Pak Ustadz itu waktu gua berobat ya Bang ya, itu memang ngejelasin bahwa makhluk ini tuh sengaja ngikutin lu dan pengen mengganggu. Ngikuti kamu dan pengen mengganggu gitu kan. Tapi yang diganggu itu ya cuman saya sendiri. Eza nggak ngerasain, bahkan orang rumah yang cium bau kemenyan itu pun nggak ngerasain apa-apa, tidur pulas malam ya tidur aja. Itu ganggu atau emang pengen menyakiti gitu maksudnya? Ganggu. Niat jahat gitu? Kalau mengganggu itu kan sama aja jahat dong. Karena mengganggu aktivitas kita tidur di malam hari, gitu kan, kegiatan kita tidur di malam hari. Jadi yang ngerasain saya doang. Nah nih Bang Farhan, kan lu udah pernah ke Lawang Sewu nih, gue juga udah pernah nih Bang. Setelah lu kesana itu menurut lu gimana sih Bang? Tempat bersejarah itu Bang, Museum Lawang Sewu dan sekitarnya. Menurut gue ya, Semarang itu termasuk kota yang bersih. Selain bersih, masyarakatnya pun ramah-ramah ya. Makanannya juga enak-enak di Semarang itu ya. Tempat-tempat wisatanya termasuk yang Lawang Sewu itu, yang saya kunjungi itu nilai sejarahnya bagus banget. Ya Lawang Sewu khususnya kota Semarang memang the best lah gitu. Senang saya ke sana gitu, meskipun punya pengalaman mistis seperti itu, tapi tetap positif di mata saya gitu, bagus. Tapi kapok Bang kalau ke sana lagi? Enggak ya. Semarang itu nggak akan pernah kapok saya datang. Iya. Ada cerita di sana ya Bang ya? Ada cerita, ada makanan enak juga di sana. Gitu. Dan dulu pernah Bang saya juga ke Lawang Sewu, tapi siang hari. Waktu itu jam 1 siang kalau nggak salah. Bukannya horor, emak-emak mulu Bang di sana. Ibu-ibu gitu. Ya. Kata gue, oh ini sama kayak di Fathahillah Jakarta gitu kan. Iya, kota tua ya. Kota tua. Oh ya udah, nah. Pas bener yang dibilang tadi, pas masuk itu, ya kan kita kan dengarnya Lawang Sewu itu tentang hal horor gitu ya. Tapi saya kesana tuh emang niatnya pengen nyari wawasan, nyari ilmu lah ya, yang belum tahu nih. Ternyata di sana itu lebih dominan ini kantor kereta api Indonesia gitu ya, zaman Belanda dan zaman Jepang gitu ya. Dan ya sayang banget kalau kita nggak ke situ. Betul. Dan ini kata guys ya, estetik bagus, memiliki nilai sejarah yang bagus. Banyak di sana gitu ya. Dan saya kira Semarang tuh dingin Bang, ternyata panas ya. Panas ya sama. Karena baru 2 kali ke sana. Pertama cuman di Simpang 5 langsung pulang, mampir doang itu. Yang kedua kemarin Simpang 5 dan mampir ke Lawang Sewu itu. Simpang 5 kok gile, tongkrongan anak gaul Semarang. Apalagi risol khas Semarang itu enak banget. Enak banget. Kemarin beli es cincau juga tuh di Semarang. Iya, sama beli es ini teh sisri. teh sisri Semarang. Kan bikinnya di Semarang. Oh gitu. Terus Bang, kan lu malam nih Bang ke sana. Itu berarti lampu-lampu Lawang Sewu itu mati atau pakai senter Bang? Atau ada nyala lampunya itu? Waktu saya malam ke Lawang Sewu itu ada penerangan, cuman minim gitu. Jadi tidak seterang kita kayak di gedung-gedung biasa atau di mall gitu kan. Itu ada penerangan, cuman minim. Jadi dibantu juga pakai senter. Kok itu lu bisa cuman bertiga Bang? Apa emang closingan terakhir gitu, pengunjung terakhir? Kenapa saya bisa bertiga?
ya pas malam, keduanya pas hujan. Jadi siapa sih orang hujan mau ke Lawang Sewu gitu kan? Iya sih. Maksudnya basah gitu. Nah karena saya penasaran ya saya ke sana gitu. Dia Kan jalan- ramenya itu kalau siang atau sore kan bang? Iya, Lawang ramenya. Sewu gitu. Jadi ibarat kata ruangan segede itu, lu jalan bertiga. Iya betul. Kayak uji nyali ya. Serem banget. Betul. Terus yang lu dapetin dari itu bang, Lawang Sewu itu, apa yang lu gambar tentang perkeretaapian di situ? Ya, di luar misteri ya. Iya. Di luar misteri Lawang Sewu itu termasuk tempat bersejarah yang harus kita terus lestarikan gitu. Dalam arti lestarikan itu anak-anak muda yang belum pernah ke Lawang Sewu, ayolah coba ke Lawang Sewu. Cobalah ke Semarang gitu. Jangan cuman nongkrong gitu. Nongkrong, coba kali-kali nongkrongnya itu ke tempat-tempat bersejarah. Jadi kita bisa tahu perjuangan orang zaman dulu untuk membangun Indonesia lebih bagus. Jas merah ya, jangan lupakan sejarah. Betul. Gokil. Dan sampai sekarang nih detik ini, Bang Farhan masih sering ngerasa diganggu atau udah hilang gitu aja kejadian itu? Kalau untuk merasa diganggu semenjak sudah berobat ke Pak Ustadz itu ya, udah nggak ada gangguan sih. Iya, berarti udah clear gitu ya? Udah selesai, udah clear. Yang jadi pertanyaan, itu setan songong bang, gratisan ke Jakarta. Iya. Dia nggak pesen tiket pesawat. Nebeng saya ya. Nebeng. Gokil tuh. Dasar setan gratisan, bayar dong. Oke sob, mungkin itu sekian ya kisah pengalaman horor yang dialami sama Bang Farhan ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, ya contohnya Lawang Sewu, Fathahillah, dan yang lain itu museum bersejarah. Dan yang namanya hal-hal gaib, hal mistis, pasti ada lah di situ. Bahkan di mana-mana maksudnya. Apalagi itu tempat yang notabene gedung yang udah ratusan tahun, mungkin puluhan tahun ya. Dan banyak hal-hal terjadi di sana. Apalagi zaman dulu. Ada yang namanya zaman Belanda kan zaman penjajahan ya, entah terjadi apa, gimana. Jadi ketika kita datang ke tempat seperti itu, jangan lupa baca doa dan selalu selawat. Ya kalau masalah hal gaib mungkin nomor sekian, tapi yang pertama datang untuk mencari ilmu tentang sejarah gitu. Karena sejarah itu yang bisa mengubah dunia dan bisa menceritakan tentang masa lalu yang jangan sampai kita alamin di masa depan. Contoh hal-hal penjajahan gitu kan. Berarti wah, jangan sampai kita jajah lagi. Kita siapin nih apa yang penangkal penjajahan gitu. Tapi insya Allah zaman sekarang ya udah nggak ada hal-hal seperti itu. Semoga aja gitu ya. Dan jangan lupa kita selalu ingat sama para pejuang kita nih di masa lalu. Karena ya nyawa taruhannya ya bang ya. Betul. Dan ya beda masa mereka sama masa kita. Masa mereka itu untuk memerdekakan bangsa kita, dan masa kita itu untuk main TikTok dan main Instagram. Bikin story, lagi ngopi nih. Bercanda. Pokoknya semangat untuk para pejuang keluarga semua di rumah. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dan dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan jangan lupa mampir ke Lawang Sewu. Itu tempatnya bagus, indah, dan banyak sejarah di sana. Kenapa gue bilang itu? Karena gue udah pernah sana. Dan ya bener, Semarang itu indah. Di kotanya ada gedung-gedung bersejarah, banyak kota-kota tua di situ, estetik. Ke kabupaten ada pegunungan gitu ya, kawasan yang adem, sejuk. Tapi kalau sendiri sama aja, enak sama pacar berdua, dingin-dinginan, bercanda. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak ya Bang ya. Dadah, salam Semarang. Salam.